Posisi kedua tangan ketika diangkat bisa sejajar dengan kedua bahu, atau sejajar dengan kedua telinga, atau kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu, dan ujung jari-jari mendekati kedua telinga. Berikut dalil dan keterangan posisi kedua tangan ketika turun untuk ruku. Pada dasarnya, mengangkat tangan turun dari ruku sama dengan takbiratul ihram. Hal ini sesuai dengan hadis an Nafi'in anna ibn Umar kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama minar ruk'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika banu Umar ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari nomor 697. Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar ketika memulai sholat, dia bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya, dan ketika ruku mengangkat kedua tangannya, dan ketika mengucapkan Sami'allahu liman hamidah mengangkat kedua tangannya, dan ketika berdiri dari 2 rakaat mengangkat kedua tangannya. Lalu Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti itu. Dengan dalil ini menunjukkan bahwa kaifiyat turun ruku dan takbiratul ihram sama, artinya adanya tahyir atau pilihan tentang posisi kedua tangan ketika turun ruku. Berikut dalil-dalilnya. Dalil 1, an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sauban an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yaqumu ila sholati illa rafa'a yadayhi madda. Sunan Ad-Darimi nomor 1209. Dari Muhammad bin Amr bin Atha, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sauban, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdiri melakukan sholat, melainkan beliau mengangkat kedua tangannya dengan tinggi. Dalil 2, an Malik bin Al-Huwairis anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yaj'alahuma qariban min udhunayhi wa idza raka'a sana'a mithla dhalik wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fa'ala mithla dhalik. Musnad Ahmad 19628. Dari Malik bin Al-Huwairis bahwa apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga mendekati kedua telinganya apabila ruku serta ketika bangkit dari ruku. Dalil 3, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi. Sahih Bukhari nomor 694. Dari Abdullah bin Umar berkata, aku melihat jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundaknya. Dalil 4, an Malik bin Al-Huwairis anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi. Sahih Muslim nomor 589. Dari Malik bin Al-Huwairis bahwa Rasulullah apabila bertakbir, maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Dalil 1, kalimat mengangkat kedua tangannya dengan tinggi menunjukkan ketika takbiratul ihram atau turun ruku, posisi tangan diangkat ke atas dengan tidak menyebut batasan. Dalil 2, kalimat beliau mengangkat kedua tangannya hingga mendekati kedua telinganya, batasan dari mengangkat kedua tangan salah satunya adalah ujung jari mendekati kedua telinga. Dalil 3, kalimat mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundaknya menunjukkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram atau turun ruku dengan batasan sejajar dengan bahu. Dalil 4, mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya menunjukkan bahwa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram atau turun ruku dengan batasan sejajar dengan telinga. Kesimpulan, berdasarkan dalil 3, posisi tangan sejajar dengan kedua bahu. Kesimpulan, berdasarkan dalil 4, posisi tangan sejajar dengan kedua telinga. Kesimpulan berdasarkan dalil nomor 1, 2, 3, dan 4, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram atau turun ruku adalah mengangkat kedua tangan ke atas dengan batasan telapak tangan sejajar dengan pundak atau telinga, sedangkan ujung-ujung jari mendekati kedua telinga. Kesimpulan akhir, dalil dengan keterangan-keterangan yang telah disebutkan dapat kita pahami bahwa pada dasarnya kaifiat mengangkat tangan dalam takbiratul ihram atau turun ruku adalah mengangkat tangan ke atas tinggi dengan batasan adalah bahu dan batasan atas adalah ujung daun telinga bagian bawah, dan yang dimaksud disejajarkan adalah telapak tangan sampai ujung jari. Hal ini sebagai ikhtiar adanya kepastian mengenai kaifiat mengangkat tangan dalam takbiratul ihram yang sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Mari perhatikan pendapat ulama Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, dan Ar-Rafi'i dalam Tarhut Tasrib fi Syarhi Taqrib jilid 2 halaman 258 sampai 259. Imam Nawawi menjama antara kedua hadis tersebut, yaitu kondisi ujung-ujung jari disejajarkan dengan telinga dan ujung bagian telapak tangan sejajar atau lurus dengan bahu. Seperti itulah menjama antara kedua riwayat tadi. An-Nawawi berkata dalam Syarah Muslim, yang populer dari mazhab kami yaitu mayoritas mazhab bahwasanya mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu yaitu dari segi mensejajarkan ujung-ujung jarinya dengan cabang telinga.
yaitu bagian atas kedua telinganya dan kedua ibu jarinya bersebelahan dengan dua telinga, dan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Maka inilah yang dimaksud dari ucapan mereka dalam memaknai hazwa mankibaihi. Dengan sebab ini, Imam Syafi'i menjama antara riwayat-riwayat hadis tersebut dan orang-orang merespon positif terhadap pendapat ini. Kesimpulan, mengangkat tangan dalam takbiratul ihram atau turun ruku pilihannya adalah: 1. Posisi tangan sejajar dengan kedua bahu, atau 2. Posisi tangan sejajar dengan kedua telinga, atau 3. Penggabungan 4 dalil dalam satu kaifiat atau thariqatul jam'i. Posisi kedua telapak tangan sejajar dengan bahu dan ujung jari-jari tangan mendekati kedua telinga.